Drama tak terduga penembakan Donald Trump bisa gagalkan mimpi timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Apa yang terjadi? Indra Syafri siapkan kejutan besar, timnas Indonesia siap menggebrak di Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20. Bisakah mereka tembus ke puncak? 3 pemain naturalisasi baru siap bawa timnas Indonesia U19 ke level selanjutnya. Kenali bintang muda yang akan menggebrak di Piala Asia U20. Bocoran eksklusif. Striker timnas Indonesia ungkap kedatangan pemain keturunan misterius untuk hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Wow! Pelatih Malaysia terkesima dengan kejutan timnas Indonesia, bikin Asia heboh. Terkuak, timnas Indonesia ternyata hanya pilihan kedua bagi pemain keturunan, alasan mengejutkan di baliknya. Fans Malaysia tersulut, tak tahu timnas Indonesia lolos Piala Asia 2027 tanpa kualifikasi, netizen Indonesia panas. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Drama tak terduga penembakan Donald Trump bisa gagalkan mimpi timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Apa yang terjadi? Kejutan besar penembakan Donald Trump, nasib timnas Indonesia di Piala Dunia 2026 terancam. Insiden mengejutkan terjadi di Amerika Serikat ketika mantan Presiden Donald Trump ditembak saat kampanye di Butler, Pennsylvania pada Sabtu. Peristiwa ini bukan hanya mengguncang dunia politik Amerika, tetapi juga bisa berdampak pada Piala Dunia 2026 dan timnas Indonesia. Penembakan Trump memicu kekhawatiran besar tentang keamanan di Amerika, terutama menjelang Piala Dunia 2026 yang akan digelar bersama Kanada dan Meksiko. Insiden ini memperparah ketakutan yang sudah ada sejak berbagai kerusuhan selama Copa America 2024, termasuk bentrokan antara pemain Uruguay dan supporter Kolombia. Keraguan terhadap kemampuan Amerika Serikat untuk menjamin keselamatan pemain, ofisial, dan penonton di Piala Dunia 2026 semakin meningkat. Jika kekhawatiran ini terus berkembang, penundaan turnamen bisa menjadi kenyataan, mengancam persiapan dan semangat timnas Indonesia. Namun, ada secercah harapan. Gubernur New Jersey Phil Murphy meyakinkan publik bahwa Piala Dunia 2026 akan aman. Kami yakin ini akan menjadi turnamen yang sangat aman, ujarnya mencoba meredakan kekhawatiran global. Murphy menegaskan bahwa insiden kekerasan tidak akan terjadi di New Jersey, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Di stadion kami hal seperti itu tidak pernah terjadi dan dengan izin Tuhan tidak akan pernah terjadi, tambahnya. Meskipun demikian, dampak dari penembakan Trump terhadap persepsi keamanan di Amerika tidak bisa diabaikan. Setiap peristiwa kekerasan politik memiliki efek jangka panjang, termasuk pada olahraga internasional seperti Piala Dunia. Timnas Indonesia yang tengah berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 harus tetap fokus. Penundaan turnamen jika terjadi bisa memberikan waktu tambahan untuk memperbaiki strategi, tetapi juga menimbulkan tantangan mental akibat ketidakpastian. Bagi penggemar sepak bola di Indonesia, potensi penundaan ini tentu menimbulkan kecemasan. Mereka berharap timnas Indonesia bisa tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Dukungan dari para supporter setia sangat penting untuk menjaga semangat pemain. PSSI juga harus proaktif menghadapi kemungkinan penundaan. Koordinasi dengan otoritas sepak bola internasional dan negara tuan rumah perlu dilakukan untuk memastikan persiapan tetap berjalan lancar. Di tengah ketidakpastian ini, semangat juang timnas Indonesia tidak boleh padam. Mereka harus terus berusaha keras mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia dengan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia. Akhir kata, penembakan Donald Trump memang menimbulkan ketidakpastian, tetapi sepak bola tetap menjadi sumber harapan. Piala Dunia 2026 adalah kesempatan untuk merayakan persatuan dan sportivitas. Timnas Indonesia harus fokus dan percaya bahwa mimpi mereka bisa terwujud.
Dengan persiapan matang, dukungan penuh, dan semangat tinggi, skuad Garuda akan terus berjuang mencapai prestasi di panggung dunia. Indra Syafri siapkan kejutan besar, Timnas Indonesia siap menggebrak di Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20. Bisakah mereka tembus ke puncak? Misi besar Indra Syafri, Timnas Indonesia U19 siap gebrak Piala AFF dan Piala Asia U20. Pelatih Indra Syafri kini tengah sibuk mempersiapkan Timnas Indonesia U19 untuk dua misi besar, Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas akan bertarung sebagai tuan rumah di Piala AFF U19 2024 pada 17 hingga 29 Juli di Surabaya. Selain itu, tim yang sama akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 25 hingga 29 September juga di Indonesia. Mereka tergabung di grup F bersama Yaman, Maladewa, dan Timor Leste. Pemain yang berlaga di Piala AFF U19 kemungkinan besar akan terus tampil dalam kualifikasi tersebut. Indra Syafri menegaskan bahwa persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U20 adalah prioritas utama. Persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U20 sangat penting. Kami harus bisa tembus ke putaran final, kata Indra. Timnas Indonesia U20 menghadapi tantangan berat di kualifikasi, di mana hanya 15 dari 10 grup yang akan lolos. 10 tim juara grup dan 5 runner-up terbaik akan bergabung dengan tuan rumah Cina di putaran final Piala Asia U20 2025. Menariknya, Indra Syafri sudah berpengalaman menangani Timnas Indonesia U19 dalam kualifikasi Piala Asia U19 2018. Saat itu, meski hanya finish di posisi ketiga di grup, mereka tetap tampil di Piala Asia U19 2018 sebagai tuan rumah dan menampilkan sejumlah pemain yang kini menjadi andalan timnas senior seperti Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Di Piala AFF U19 2024, Timnas Indonesia U19 berharap meraih trofi juara di hadapan pendukungnya sendiri. Pemain seperti Arkan Kaka dan Iqbal Gwijangge yang berpengalaman di Piala Dunia U17 2023 diharapkan bisa membawa kejutan. Indra Syafri optimis dengan skuadnya saat ini. Pemain sekarang jauh lebih berkualitas dibanding 2013. Dari tes VO2 Max hingga kemampuan taktikal dan skill semuanya lebih merata. Kita harus bangga dengan progres ini, ujarnya. Garuda Muda akan bersaing di grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Semua laga grup A akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sedangkan grup B dan C akan dimainkan di Stadion Gelora 10 November, Surabaya. Format baru Piala AFF U19 dengan 3 grup masing-masing berisi 4 tim memberikan tantangan baru. Hanya juara grup dan 1 runner-up terbaik yang akan melaju ke semifinal. Dengan semangat juang dan persiapan matang, Timnas Indonesia U19 siap menggebrak 2 turnamen besar ini. Mampukah mereka menembus puncak prestasi dan membanggakan bangsa? Semua mata akan tertuju pada mereka. Tiga pemain naturalisasi baru siap bawa Timnas Indonesia U19 ke level selanjutnya. Kenali bintang muda yang akan menggebrak di Piala Asia U20. Mengungkap potensi bintang baru, profil 3 pemain naturalisasi yang siap perkuat Timnas Indonesia U19 di kualifikasi Piala Asia U20. Timnas Indonesia U19 bersiap menyambut kedatangan 3 pemain naturalisasi baru yang dijadwalkan akan memperkuat skuad Garuda Muda di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ketiga pemain ini adalah Maures Mohinoke tim Gaypens dan Dion Marks. Mereka sebelumnya telah diseleksi oleh pelatih Indra Syafri melalui turnamen Maurice Revello Tournament. Kedatangan Maures Mo, Gaypens, dan Dion akan menambah daftar panjang pemain keturunan yang dinaturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Hingga saat ini,
Sudah ada 11 pemain naturalisasi yang mencatatkan caps bersama tim merah putih di turnamen resmi. Dengan Jens Raven menjadi nama terbaru yang baru saja menjadi warga negara Indonesia WNI tetapi belum bermain. Ketiga pemain ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan untuk timnas U19 Indonesia dalam berbagai kompetisi termasuk kualifikasi Piala Asia U-Strip 20 2025. Sebelum itu mereka akan terlebih dahulu menunjukkan kemampuan mereka di ajang ASEAN U19 Boys Championship atau Piala AFF U19. Berikut profil singkat ketiga pemain yang akan menjadi amunisi baru bagi Garuda Muda. 1. Mauresmo Hinoke. Mauresmo Hinoke yang memiliki nama lengkap Hinoke Mauresmo Johannes Jacob Denny Silvinho, lahir di Breda, Belanda pada 26 Februari 2005. Gelandang tengah ini memiliki tinggi 175 cm dan dominan kaki kanan. Saat ini ia bermain untuk FC Dordrecht U21, sebuah klub yang berbasis di Belanda. Hinoke memulai karier sepak bolanya di klub muda lokal Belanda, Baroni Youth. Pada musim 2020 hingga 2021, ia pindah ke Akademi Dordrecht dan dengan cepat menunjukkan potensinya. Setelah dipromosikan ke tim Dordrecht U17, penampilannya yang mengesankan membuatnya naik ke tim U18 dan kemudian ke U21. Hingga kini Hinoke telah mencatatkan 955 menit bermain dan mencetak 3 gol dari 18 pertandingan di Liga Kelompok Umur. 2. Dion Marks. Dion Wilhelmus Eddy Marks lahir pada 29 Juni 2005 di Belanda, adalah bek tengah berbakat dengan tinggi 188 cm dan dominan kaki kanan. Saat ini Dion bermain untuk NEC Nijmegen U21. Dion memulai kariernya di klub lokal SV Spro Youth sebelum bergabung dengan Vitesse Youth pada tahun 2014. Setelah 7 tahun bersama Vitesse, ia pindah ke NEC Nijmegen U17 dan terus menunjukkan peningkatan performa hingga dipromosikan ke NEC U18 dan akhirnya ke NEC U21. Sepanjang kariernya di Liga Kelompok Umur, Dion telah mencatatkan 2.780 menit bermain dan mencetak 2 gol dari 36 penampilan. 3. Tim Gepens. Tim Henry Victor Gepens, lebih dikenal sebagai Tim Gepens, lahir di Oldenzaal, Belanda pada 21 Juni 2005. Pemain dengan tinggi 184 cm ini berposisi sebagai fullback kiri dan saat ini bermain untuk FC Emmen, klub divisi 2 Belanda. Gepens memulai kariernya di Akademi FC Twente dan terus berkembang hingga masuk ke tim FC Twente U21. Pada 1 Juli 2024, ia bergabung dengan FC Emmen dengan status bebas transfer. Dalam kariernya di Liga Kelompok Umur, tim telah mencatatkan 5.016 menit bermain, mencetak 2 gol, dan memberikan 3 assist dari 65 pertandingan. Kehadiran ketiga pemain ini diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia U19 dalam menghadapi berbagai tantangan di kualifikasi Piala Asia U20 2025 dan Piala AFF U19. Dengan kombinasi pengalaman internasional dan kemampuan yang sudah teruji di Liga Kelompok Umur, Mauresmo Hinoke, Dion Marks, dan tim Gepens siap membawa kejutan dan prestasi bagi timnas Indonesia. Mereka tidak hanya memperkuat lini pertahanan dan tengah, tetapi juga memberikan harapan baru bagi para pendukung Garuda Muda untuk meraih sukses di kancah internasional. Bocoran eksklusif. Striker timnas Indonesia ungkap kedatangan pemain keturunan misterius untuk hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan menggebrak. Striker timnas Indonesia bocorkan kedatangan pemain keturunan baru untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, striker andalan timnas Indonesia, Dimas Drajat, memberikan bocoran yang menggugah rasa penasaran para pendukung Garuda. Dalam wawancara terbaru, Dimas mengungkapkan bahwa ada satu pemain keturunan lagi yang akan segera bergabung dengan skuad timnas Indonesia, namun ia menyimpan rapat identitas pemain tersebut. Timnas Indonesia berada di grup maut di mana mereka akan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina.
Ujian pertama bagi skuad Garuda akan terjadi saat mereka bertemu dengan Arab Saudi pada 5 September mendatang. Menghadapi lawan-lawan kuat ini, pelatih Shin Tae-yong diprediksi akan memperkuat tim dengan memanggil pemain-pemain keturunan berkualitas. Jens Raven adalah nama terakhir yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) dan kini bertugas memperkuat timnas U19. Namun Dimas Derajat mengisyaratkan bahwa akan ada tambahan pemain keturunan lainnya yang akan bergabung dengan skuad Garuda untuk memperkuat lini mereka di kualifikasi ini. Mungkin saya dengar masih ada pemain keturunan lagi ya. Sesama pemain Indonesia yang berusaha keras, kata Dimas Derajat kepada media, termasuk Bola Sport. Meskipun tidak memberikan detail lebih lanjut tentang identitas pemain tersebut, Dimas meyakini kehadirannya akan disambut positif oleh seluruh tim. Kehadiran pemain baru ini diharapkan dapat menambah kekuatan tim yang akan menghadapi persaingan sengit di grup mereka. Dengan pengalaman 13 caps di timnas senior, Dimas Derajat menilai bahwa laga kualifikasi Piala Dunia kali ini akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Ia khususnya mewaspadai kekuatan Jepang, mengingat pada pertemuan terakhir di Piala Asia 2023, Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 3-1. Sangat menarik ya, apalagi ada Jepang. Saya harap kita bisa maju bersama-sama, ujar Dimas. Sebagai pemain anyar Persib Bandung, Dimas menunjukkan optimisme tinggi terhadap peluang Indonesia di kualifikasi ini. Ia percaya bahwa posisi ketiga klasemen bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diraih oleh timnas Indonesia. Nantinya 2 tim terbaik dari grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, sementara posisi 3 dan 4 akan menjalani kualifikasi putaran keempat. Kalau saya pribadi di posisi ketiga, meyakinkan untuk kita, kata Dimas penuh keyakinan. Persiapan timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini tentu saja menjadi perhatian utama para penggemar sepak bola tanah air. Dengan strategi dan penambahan pemain baru, harapan akan prestasi gemilang semakin membumbung tinggi. Kehadiran pemain keturunan baru di skuad Garuda diharapkan bisa memberikan kekuatan tambahan yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Kita tunggu bersama siapa pemain misterius ini dan bagaimana kiprah mereka di lapangan hijau. Wow, pelatih Malaysia terkesima dengan kejutan timnas Indonesia, bikin Asia heboh. Pengakuan bahagia pelatih Malaysia usai timnas Indonesia kejutkan Asia. Pelatih timnas Malaysia Kim Pen-gon tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya terhadap kemajuan pesat timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong. Dalam wawancara penuh semangat, Pen-gon memberikan pujian tinggi kepada Shin Tae-yong yang berhasil membangun skuad Garuda menjadi lebih solid dan tangguh. Ia pun berharap Malaysia bisa mengikuti jejak sukses yang telah diraih Indonesia. Shin Tae-yong memang belum membawa trofi untuk timnas Indonesia, namun prestasinya sudah sangat membanggakan. Di bawah asuhannya, Indonesia berhasil mencapai 2 laga final Piala AFF 2020 dan Piala AFF U20 2023. Meski belum ada trofi yang diraih, beberapa pencapaian penting berhasil ditorehkan. Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia U20 2023, Piala Asia 2023, dan Piala Asia U20 2024. Yang terbaru, timnas Indonesia mengejutkan seluruh Asia dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya itu, mereka juga mencapai fase knockout Piala Asia, lolos ke semifinal Piala Asia U23, dan menaikkan peringkat FIFA dari 173 ke 134. Sebuah lompatan besar yang membuat banyak pihak terkesima. Kim Pen-gon secara khusus memuji strategi cerdas yang diterapkan oleh Shin Tae-yong dan PSSI dalam memilih pemain naturalisasi. Pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa dan berlabel Grade A kini menjadi pilihan utama seperti Tom Haye, Jay Idzes, dan Ragnar Oratmangoen. Keputusan ini terbukti meningkatkan performa timnas Indonesia secara signifikan. Melihat sepak bola di Malaysia, situasinya cukup sulit. Namun saya yakin kita bisa belajar dari strategi pelatih-pelatih Indonesia yang terbang ke Eropa untuk mencari pemain keturunan, kata Kim Pen-gon kepada laman Makan Bola baru-baru ini.
Namun bagi saya yang paling penting adalah sistem pengembangan pemain lokal yang berkualitas, tambahnya. Kim Pen-gon juga yakin bahwa timnas Indonesia akan menjadi salah satu tim terbaik di Asia dengan segala upaya dan kerja keras yang telah mereka lakukan. Menurut saya, Indonesia akan segera menjadi tim terbaik dengan usaha yang mereka berikan. Malaysia harus menantang mereka dan belajar dari langkah-langkah mereka, tegas Kim Pen-gon dengan penuh semangat. Pujian dari pelatih timnas Malaysia ini menjadi bukti bahwa upaya keras yang dilakukan Shin Tae-yong dan PSSI telah membuahkan hasil yang mengesankan. Para pendukung timnas Indonesia tentu berharap tren positif ini terus berlanjut, membawa Garuda terbang tinggi di kancah sepak bola Asia dan dunia. Semangat dan antusiasme yang membara ini menjadi modal kuat untuk menghadapi tantangan berikutnya, termasuk ujian besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terkuak, timnas Indonesia ternyata hanya pilihan kedua bagi pemain keturunan, alasan mengejutkan di baliknya. Pengakuan mengejutkan. Timnas Indonesia hanya pilihan kedua bagi pemain keturunan, ini drama di baliknya. Dalam sebuah drama yang mengejutkan, terungkap bahwa timnas Indonesia seringkali menjadi pilihan kedua bagi para pemain keturunan. Meski banyak pemain berdarah Indonesia tersebar di seluruh Eropa, khususnya Belanda, ternyata banyak dari mereka yang ragu untuk bergabung dengan skuad Garuda. Upaya naturalisasi pemain keturunan sebenarnya sudah dimulai sejak era kepengurusan PSSI di bawah Mochammad Iriawan alias Iwan Bule. Saat itu timnas Indonesia berhasil mendapatkan 4 pemain keturunan, Jordi Amat, Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan Saine Patinama. Namun, ketika Erick Thohir terpilih sebagai ketum PSSI, program ini tetap berlanjut dan bahkan lebih intensif. Banyak wajah baru pun bermunculan seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Ragnar Oratmangoen, Jay Inzes, Nathan Chuaon, Calvin Verdon, Tom Haye, hingga Maarten Paes. Kini PSSI masih terus berburu pemain keturunan lainnya untuk memperkuat timnas Indonesia yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, rencana ambisius ini bukan tanpa hambatan. Tantangan terbesar justru datang dari para pemain keturunan itu sendiri. Meski memiliki banyak pemain keturunan, mengajak mereka untuk membela timnas Indonesia seringkali berakhir dengan penolakan. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, mengungkapkan dalam video di kanal YouTube pribadinya bahwa alasan utama penolakan tersebut adalah karena para pemain masih berambisi bermain untuk timnas negara asalnya. Kenyataannya, para pemain keturunan ini masih berharap bisa bermain untuk timnas negara asal mereka, ujar Arya. Indonesia tidak memiliki sistem dui kewarganegaraan sehingga mereka harus memilih satu kewarganegaraan saja. Ini menjadi pertimbangan berat bagi mereka. Selain itu, banyak pemain yang didekati PSSI masih sangat muda dan ingin mengembangkan karier mereka lebih dahulu. Menjadi WNI dan bergabung dengan timnas Indonesia bisa menjadi keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka secara signifikan. Pemain tersebut merasa bahwa dia masih mungkin bermain di timnas negara asalnya. Kalau dia pindah ke Indonesia, dia tidak bisa bermain lagi di sana, lanjut Arya. Ini adalah pertimbangan berat bagi mereka. Ini bukan hanya soal sepak bola, tapi juga soal masa depan hidup mereka. Arya Sinulinga juga mengimbau agar PSSI, para fans, dan masyarakat Indonesia tidak menghina atau membuli para pemain keturunan yang menolak bergabung. Kita harus memahami dan menghargai pilihan mereka. Ini adalah soal masa depan hidup mereka dan kita harus menghargai itu, katanya. Dalam drama penuh dilema ini, jelas bahwa keputusan para pemain keturunan untuk memilih timnas Indonesia atau tidak adalah keputusan yang penuh pertimbangan dan tidak bisa dianggap remeh. Meski demikian, harapan tetap ada bahwa suatu saat nanti mereka akan melihat timnas Indonesia sebagai pilihan utama dan bersama-sama membawa Garuda terbang lebih tinggi di kancah internasional. Fans Malaysia tersulut. Tak tahu timnas Indonesia lolos Piala Asia 2027 tanpa kualifikasi. Netizen Indonesia panas. Kontroversi panas.
Fans Malaysia tak terima timnas Indonesia lolos Piala Asia 2027 tanpa kualifikasi, netizen Indonesia meradang. Dalam drama yang memanas, timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong sukses memastikan diri lolos otomatis ke Piala Asia 2027 tanpa harus melalui babak kualifikasi. Namun hal ini rupanya memicu ketidakpuasan dan kesalahpahaman di kalangan fans Malaysia yang merasa iri dan salah paham tentang langkah gemilang tim Garuda. Kepastian lolosnya Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 menjadi pemicu utama. Indonesia berhasil menjadi runner-up grup F, tepat di belakang Irak yang memenangkan 5 pertandingan berturut-turut. Sementara itu, Malaysia harus menelan pil pahit setelah kalah 1 poin dari Kirgistan di grup D, memupuskan harapan mereka untuk melaju ke Piala Dunia 2026 dan otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Sesuai dengan aturan baru AFC Asian Cup, hanya juara grup yang akan lolos langsung ke putaran final Piala Asia 2027. Fans Malaysia yang tidak mengetahui bahwa Indonesia sudah lolos otomatis menjadi pusat kontroversi. Hal ini membuat para supporter Indonesia meradang dan menyerbu komentar fans Malaysia dengan sindiran pedas. Di media sosial, netizen Indonesia tak segan-segan melontarkan komentar tajam. Salah satu netizen menulis, "Lah kan udah lolos otomatis karena lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, dasar-dasar." Komentar lainnya berbunyi ternyata mereka rendah juga senyanya. Netizen lain juga menambahkan, kesiangan bangunnya Indonesia lolos otomatis ke AFC 2027 di Arab Saudi tanpa kualifikasi. Bahkan beberapa komentar bernuansa lebih tajam dengan nada menghina. Seperti, terlalu masih banyak kaum Melayu Malaysia yang baru keluar dari dalam hutan belantara. Dan, kayaknya mereka ngehemat banget paket data deh. Jadinya kurang update. Ada juga yang menyindir orang Malaysia tidak mengerti bola kali, udah biarin saja. Orang yang begitu tidak mampu mau menandingi Indonesia selamanya iri dan dengki. Sebagai informasi tambahan, Shin Tae-yong telah dipastikan kembali menjadi juru taktik tim Garuda setelah sempat beredar isu bahwa ia tidak akan memperpanjang kontrak dan akan kembali ke Korea Selatan. Namun, pada Jumat dalam kurung 28 Juni 2024, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa Shin Tae-yong telah menandatangani kontrak baru yang berlaku hingga 2027. Rumor sebelumnya yang menyebutkan Shin Tae-yong masuk radar pelatih baru Korea Selatan terbantahkan setelah perpanjangan kontraknya dengan PSSI diumumkan. Hal ini menegaskan komitmen pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk terus membina dan memajukan timnas Indonesia hingga Piala Asia 2027. Kontroversi ini menunjukkan betapa panasnya persaingan dan sentimen antar negara di Asia Tenggara, terutama ketika menyangkut prestasi sepak bola. Meskipun fans Malaysia mungkin merasa kecewa dan salah paham, pencapaian timnas Indonesia tetap menjadi bukti kerja keras dan strategi jitu yang patut diapresiasi.